Jangan dibuka. Jangan. Biarin aja begitu dah. Buka. Jangan. Kita belum mati Bu. Kita keren bisa. Ya, yuk buka. Masuk dulu. Enggak pakai masker. Ini buang matanya kasih masker baru. Ini buang matanya kasih masker baru. Woi. Udah kering. Oh, udah kering. Dia baunya net. Oh, udah bau. Ya, pakai masker. Mundur. Jalan. Angkat. Ih, bapak ini. Mundur. Katanya Bang biar bagus gambarnya. Oh, panjang. Nah, Hadap sini Dan, 1, 2. Senyum dan senyum. Ketawa aja dah. 1, 2. 1, 2. Oke. Masukin lagi Dan. Enggak puas ya. Nanti sekali dikeluarin. Oh, bisa dimasukin lagi. Biar rekan-rekan pers ini pengembangan kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia yang selama ini diketahui bahwa penyebabnya hanya karena minum. Hasil penyidikan lebih lanjut akan disampaikan oleh Pak Kapolsek Banjar. Silakan Pak. Terima kasih rekan-rekan media yang saya hormati Pak Kasibah Humas. Tentunya izin Bapak Kapolres Buleleng, pada pagi hari ini kita menyampaikan rilis. Ini merupakan hari ketiga ya. Hari ketiga dalam proses sidik ini, tentunya masih banyak hal yang harus kita lakukan dalam proses ini. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita bisa mengungkap kasus ini. Yang kedua, kita juga bersyukur kita memiliki tim yang solid di backup oleh Polres Buleleng. Kemudian juga kita di Polsek juga memiliki tim operasional dan tim manajemen penyidikan yang bagus. Itu yang kedua yang saya syukuri. Tiga, terkait dengan kasus ini, rekan-rekan media sudah beberapa kali meliput. Ini berawal dari adanya kegiatan di sore hari, TKP-nya di Banjarmunduk, Desa Banjar, Kecamatan Banjar. Pada awalnya si Ide Gadis Wardani ini berangkat ke rumah korban dengan saksi Gede Peli. Nah, sesampai di rumahnya korban, Made Sutarjana, mereka mengawali kegiatan dengan minum minuman beralkohol. Kemudian selang beberapa saat terjadi percekcokan di antara mereka berdua. Sempat ditegur ataupun dilerai oleh istrinya, namun tetap terjadi sehingga istrinya sempat juga meninggalkan TKP tersebut, pergi keluar dan kembali lagi ke TKP tersebut sudah melihat kondisi Made Sutarjana sudah dalam keadaan meninggal. Kita tim penyidikan dari Polres Buleleng dan Polsek Banjar sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan penyidikan ya, diawali dari mengamankan TKP, kemudian kita juga mengamankan barang bukti juga. Sebagai langkah-langkah penjagaan ataupun preventif, kita sudah melaksanakan rapid test swab kepada si pelaku juga demi keamanan kita semua, demi juga keamanan Mako Polsek Banjar, karena saat ini dia diamankan di Mako Polsek Banjar. Beberapa hal menjadi agenda kita kemarin. Di dalam waktu 3 hari ini kita sudah meminta visum dari Rumah Sakit Umum Daerah, meminta juga hasil keterangan dokter dari Puskesmas, kemudian memeriksa beberapa saksi terkait dengan tindak pidana ini. Terkait dengan si pelaku, kita kenakan pasal 338 menghilangkan nyawa orang lain, kemudian
kita juntukan ke 351 dan ini bisa berubah tergantung nanti fakta-fakta hukum, keterangan saksi yang kita temukan. Untuk saat ini kita gunakan pasal itu dulu karena ini baru 3 hari ya, baru hari ketiga. Kita akan berusaha secepat mungkin, semaraton mungkin untuk menuntaskan kasus ini. Saya rasa itu dulu mungkin teman-teman media, mungkin Pak Kasbah Humas bisa menambahkan. Dan motifnya apa nah? Setelah ditelusuri lebih dalam lagi. Dari hasil pemeriksaan saksi, ada istrinya, kemudian si tersangka, kemudian beberapa saksi yang lain, mereka ada selisih paham di tempat kejadian tersebut. Karena mereka juga baru mengenali, tidak ada permasalahan lain, tidak ada motif-motif lain selain kesalahpahaman itu ya. Kesalahpahaman apa maksudnya? Namanya juga minum, mungkin tingkat kesadarannya sudah berkurang, sehingga sedikit perkataan yang tidak enak menjadi bahan permasalahan. Yang tarik-tarikan uang itu gimana? Pada waktu itu, menurut keterangan istri korban, si istri ini disuruh kembali membeli minuman. Namun karena tidak lama datang, diberikan lagi lah uang itu untuk membeli minuman jenis arak yang 1 botol. Yang ngasih uang siapa? Dari pelaku. Ngasih uang. Terus korban kenapa sampai akhirnya tarik-tarikan, dia nggak mau atau gimana? Nah ini dari tarik-tarikan itulah menimbulkan perselisihan paham karena mungkin menganggap dia merasa direndahkan, kemudian dia merasakan tersinggungan dan sehingga jadi perkelahian. Karena mengganggu istrinya. Tidak ada mengganggu istri. Dan dari keterangan tersangka, apakah didorong dulu atau dipukul atau gimana? Kronologis sikapnya. Dari hasil keterangan saksi ya dan tersangka awal ini masih kita samakan juga nanti dengan saksi yang lain. Memang terjadi sempat dorong-mendorong di antara mereka. Kemudian si pelaku berkelit dan dipukul balik si korban itu. Sempat katanya dipukul pakai apa? Enggak ya? Pakai alat pemukul itu saja. Yang ngambil kayunya pertama siapa lah? Si korban. Oh, dia sempat memukul pelaku. Sempat menunjukkan dan tidak sempat memukul. Dia menghindar, kemudian diambil balik langsung. Di mana dapat kayunya? Ada di rumah itu. Jadi kayunya ini milik korban gitu. Milik korban. Ya, cukup. Dan dari saksi sempat katanya ada sabit nah. Ya. Itu juga masih kita cari persesuaiannya karena kita jadikan bagian dari barang bukti. Bukan sabit tapi gagang sabitnya. Oh. Gagang sabitnya ya. Kita masukkan dalam daftar barang bukti. Kemudian kita akan kembali kita perdalam lagi ya. Karena ini baru 3 hari. Kita akan perdalam lagi kembali nanti. Hasil visum dan Untuk pelaku, nah pada waktu setelah kejadian dia pergi dari tempat kejadian, kemudian kita membagi tugas dengan tim operasional kita bagi 2 menuju rumahnya di Tangguisil dan menuju beberapa tempat nongkrong yang bersangkutan. Nah dari hasil data yang kita peroleh di Tangguisil kosong. Kemudian ada dari operasional kita mendapat informasi bahwasanya si pelaku ini berjalan mengarah ke barat ke arah desa Bubunan. Kami mencari tahu di Bubunan itu ada siapa di sana. Ternyata ada kakaknya di sana dan kakaknya pun tidak mengetahui di rumahnya ada pelaku yang bersembunyi. Terkait dengan informasi itu kita sudah mengamankan rumah tersebut dan segera memuju dia agar keluar dari rumah kakaknya. Kita temukan di desa Bubunan di tempat kakaknya. Dan yang membantu dia dari Dalam TKP waktu 3 tadi. jam ya kita temukan itu ya. Jadi dalam waktu 3 jam setelah kejadian, Polsek Banjar berhasil menangkap pelaku ya. Yang membantu dia lari dari TKP sampai ke kuburan ada orang yang bantu dia. Secara lisan dia berjalan kaki, namun kita juga belum begitu percaya. Seperti saya bilang tadi, ini baru 3 hari pertama. Kami sudah laporkan juga kepada pimpinan, ini baru 3 hari pertama. Kita akan cari fakta-fakta hukum yang lain dan kita akan kembangkan nanti. Karena ini cukup jauh dari TKP menuju Bubunan kan jauh. Tidak Yang mungkin mengantar. dia jalan kaki gitu. Ya, kita akan coba kembangkan ya. yang mengantar pelaku ke TKP Bersama saksi Gede Kelly. seksi. Gede Kelly. Itu tuh Visum. Sempat minum pertama, besok dia meninggal. Visum. Karena 2 kali mereka minum dengan tua dan dengan Hasil visum dan hasil visum. Oh iya. hasil visum resmi belum. Oh, Nanti belum. kita secara Luka-lukanya dan lisan sudah mendapat ininya. Nanti secara resmi tertulis akan dikirimkan oleh dari pihak rumah sakit umum daerah. luka-luka yang menyebabkan kematian itu mungkin penyebab kematiannya. Menunggu hasil visum resmi ya. ya. Jadi yang lebih tahu dokter ya. Oke. Oke, kepada tersangka silakan. Samping ini.
Ini barang bukti. Dan aku ya Pak, samping Pak Kasuban. Kita buka sedikit ya. Buka ya, tahu. Di foto ya. Sebelum tadi saya ngomong sebelum lagi, silakan. Angkat Angkat oleh. Tahan. Sudah? Senyum. Sudah? Oke. Ya. Aku rada waktu ya. Namanya itu bagus. Jadi kenapa kemarin sih masalah apa? Masih stres saya nggak bisa ngomong. Kenapa stres? Saya bingung. Butuh kok lagi. Kenapa bingung? Alasannya bingung. Kurang Nyesel minum. nggak beli nyesel? Kurang minum. Nyesel ya. kali dipukulin? Lupa. Itu waktu lari kejualannya sama siapa Bi? Sendiri. Sendiri. Bawa motor. Sempat minta ampun ini korban. Enggak. Beli kenapa mukul dia? Karena sempat dipukul sama korbannya atau gimana? Oh, korban sempat melawan nggak? Sempat melawan ya? Sempat dipukul korban dah. Di Kamplong saya tuh. Oh, bapak dipukul duluan. Pakai apa? Itu nggak senjata. Senjata apa? Oh, terus bapak Membalas. rebut. Udah saya berendah, minta maaf. Maaf dulu. Ya posisi sebelum dia kejadian. Ya, Terus minta maaf di sana walaupun saya ini nggak bersalah, tetap saya merendah sama dia. Kok dia kejam kayak gitu? ini udah dalam kondisi mabuk berat. Enggak, saya masih kontrol. Waktu itu kena pukul Siapa? Bapak. bapak. Udah 6 kali. 6 Gimana? kali terakhir saya sabit dia. Maksudnya kata-kata saya ini nyapu dia jatuh. Oh, Baru pertama kali kenal dengan korban. itu masalahnya apa sih Bi? Kok sampai berantem seperti itu? Dia bilang apa? Kasar-kasar. Oh. Salah satunya mungkin. Di antaranya ngomong apa? Kenas kebeng. Oh. Jadi udah mau diundang jadi pakan itu. Tapi dalam keadaan minum. Kenal dari mana? Pertama kenal. Kalau itu DKL itu kan pernah ada gimana saya nggak tahu. Minum itu memang direncanakan hari itu deh atau memang dadakan? Siapa ngantar sana? Dadakan itu. Dadakan. Sebelumnya minum di mana? Di tempat DKL. Tapi saya ini nggak ada niat bertengkar nggak ada. Korban yang memukul duluan. Pak panggil sana dia. Nggih, yang itu Ini katanya tadi bawa sabit. Sabitnya di mana dibuang? Sabit apa sabit? apa sih kata-kata saya itu saya enggak senjata sabit. Oh, enggak senjata. Sabit. Oh, gitu. Ini menyapu itu artinya gini, Menggait. Tapi istilah. Betul anak milenial. Anak padepokan. ya, jadi nyapu itu ada sempat padepokan ya? sebaliknya ya. Ngait. Gait dia. Oke, Sabit. cukup ya. Pasien paling polisi kali sabit. Ya, jadi ada interaksi di situ ya. Cukup ya. Dan Seharinya sudah apa? Petani. Ya cukup panjang kapan berjalan itu. yang jadi itu Jadi nggak diatur sama dia. Ada Dia alasannya nggak tahu yang itu yang sempat nggak tahu. Tapi dia udah kasar-kasar. Waktu Kelly ada di situ kasar-kasar juga. Pokoknya jorok-jorok lah dia kata-kata saya nggak enak. ketemu sama Kelly di mana? Di rumahnya. Rumahnya mana? Di Silang. Memang sudah lama temenan sama dia. Mungkin kenal saya. balik. Kaburnya jalan kaki. Mungkin jarang. Uling kang. Naik gojek. Saya di guys ya, di kipong kalau orang itu bahasa. Saya mau juga pilih aking kayak kali. Oh, iya. Terus bedanya sama pot. Jatuh lah. Sama Ratu apa hubungannya? Jatuh langsung ya. Nggak kesukaan. Dorek kamu. Kemarin dikasih tidak ada di rumah.
data pertama kan banyak. Masa? Karena dia mengikat epidemiologi. Dia kalau sebelum kita Sekarang ditanya yang bisa. Kepala desa pada tembus kan? Oke ya. Oke. Dek, masukkan ke mobil dulu. Jadi kan yang kedua.